Oke. Nah, yang berikutnya anak-anak, Ustadz perlu mengingatkan di materi ini ada 5 poin yang akan kita pelajari. Dan kita sudah sampai mana? Ya, kita ternyata sudah sampai di poin yang keempat, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Insya Allah nanti di poin yang kelima itu Ustadz sampaikan di hari Jumat insya Allah di LMS. Sebelum saat bahas materi pada hari ini, Ustadz ingatkan yang tugas 1 yang ada di LMS, silahkan yang belum mengerjakan bisa dikerjakan. Itu insya Allah tidak sulit dan hanya 10 soal ya, 10 soal dan sangat gampang. Ustadz berharap kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Sudah soalnya gampang, Ustadz beri kesempatan sampai 2 kali mengerjakan. Ya, kalau mengerjakan yang pertama belum dapat nilai 100, kerjakan lagi. Ya, biar nilainya naik begitu. Oke, kita bisa lanjut ya. Masuk ke soal nomor 1. Ya, mohon maaf tadi ada iklan sebentar. Hari ini sekali lagi Ustadz ingin bahas dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Silahkan dipersiapkan baik buku SPS maupun pekerjaan kalian dan nanti kita diskusikan di sini. Ya, kalau ada pekerjaan yang berbeda, nanti kita diskusikan di sini. Kalau ada yang belum betul, boleh dibetulkan. Ya. Oke, kita mulai ya. Nomor 1 diminta pertanyaannya yang bawah itu ya. Pertanyaannya yang bawah diminta menyajikan ke dalam bentuk diagram batang. Ya, diagram batang. Anak-anak masih ingat bagaimana langkah untuk membuat diagram batang dari tabel? Siapa yang ingat langkahnya ada setidaknya ada 3. Ada 3 langkah penting. Dari tabel disajikan diubah ke dalam bentuk diagram batang. Itu ada 3 langkahnya. Langkah pertama. Apa langkah pertama? Halo? Halo? Langkah pertamanya? Bisa dibaca di situ? Apa langkah pertamanya? Buat garis tegak. Buat garis mendatar dan garis tegak. Buat garis mendatar dan garis tegak. Terima kasih. Buat garis mendatar dan garis tegak. Ini langkah yang pertama. Jadi kita buat garis datar. Garis datar itu yang menyamping kanan. Garis tegak yang ke atas. Untuk apa garis datar dan garis tegak? Ini yang kedua, langkah yang kedua. Tuliskan jenis buku pada garis mendatar dan banyak buku atau frekuensi pada garis tegak. Ya, terima kasih. Ini suaranya Mas Fatih ya. Jadi betul, yang kita isikan nih, yang garis mendatar kita isi ini, kita isikan di sini nanti. Sedangkan banyak buku yang dipinjam kita isikan di garis tegak. Nah, biasanya anak-anak garis tegak ini itu berisi frekuensi. Data frekuensi. Data frekuensi itu apa? Data frekuensi ya kalau ini berarti banyak bukunya. Itu kita isikan nanti di garis tegak. Agar batang yang kita buat nanti tumbuh ke atas. Bukan tumbuh ke samping. Ya, jadi tumbuhnya ke atas. Sehingga frekuensi selalu diletakkan di garis tegak. Sehingga kita tuliskan seperti ini, jenis buku tulis di situ.
Ya, jenis bukunya kita tuliskan di situ. Kemudian banyak buku atau frekuensinya kita tuliskan di sumbu tegak. Nah, di sumbu tegak karena berisi frekuensi pasti isinya berupa angka-angka. Nah, Ustadz, ini angka-angkanya mulai dari angka berapa? Kalau Ustadz membuatnya biar tidak terlalu banyak angkanya, Ustadz cermati dulu bilangan yang ada di sini. Ada 5, ada 10, ada 15, ada 20. Bilangan-bilangan ini adalah bilangan kelipatan 5 semua. Betul ya? 5, 10, 15, 20 itu kan kelipatan 5. Nah, karena semua bilangan dalam frekuensi ini adalah kelipatan 5, maka Ustadz membuat garisnya juga kelipatan 5. Loh, angka nolnya di mana, Tat? Angka nolnya di sini. Ini angka 0. Angka 0 di sini. Tidak pernah dituliskan angka 0 itu, jarang. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah dituliskan angka 0-nya. Meskipun tidak ditulis, garis paling bawah yang garis pertama tadi itu adalah angka 0-nya. Nah, di atasnya 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Boleh enggak tidak 5, tapi mulai dari 1? Boleh enggak? Siapa yang bisa jawab? Boleh enggak kalau di atasnya sini bukan 1, tapi bukan 5, tetapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya ke atas. Boleh enggak? Boleh. Boleh. Iya, boleh. Jadi tadi di kelas A dan B, Ustaz, saya buatnya tidak 5, tapi saya bikinnya dari 1, 2, dan seterusnya. Boleh. Boleh, tidak salah. Tapi kan beda. Ya nggak apa-apa. Berbeda tetapi benar, sama-sama benar itu nggak masalah. Boleh-boleh saja. Nah, kalau sudah kita buat, garis mendatarnya sudah kita isi jenis buku, garis tegaknya sudah kita isi frekuensi, tabelnya sudah ada. Yang ketiga baru kita buat diagram batangnya. Kita buat batangnya. Masing-masing harus sesuai. Tinggi batangnya harus sesuai dengan yang ada di tabel. Kita mulai dari buku cerita. Buku cerita berapa? 20 ya. 20 berarti harus sampai di sini. Ini yang garis 20. Batangnya harus sampai di situ. Nah, kita buat. Nah, seperti ini. Dibuat aja batangnya. Garis begitu. Berikutnya buku pelajaran. Itu 10. Kalau 10 hanya sampai di sini. Sampai garis ini saja. 10. Kita bikin tabelnya, dibikin batangnya. Nah, seperti itu. Berikutnya majalah anak 15. Berarti lebih tinggi dari buku pelajaran, tetapi lebih rendah dari buku cerita. Berarti sampai di sini. Kita buat batangnya. Nah, seperti itu. Kemudian kamus. Kamus cuma 5. Berarti hanya sampai di sini aja kamusnya. Bikin batangnya. Seperti itu. Dan terakhir adalah buku pengetahuan, yaitu 15. Kalau 15 berarti sama dengan majalah anak tingginya. Jadi sampai di situ batangnya. Kita buat. Nah, seperti ini saja. Jadi gampang sekali ya untuk membuat diagram batang dari data yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, di sini hanya butuh ketelitian saja. Karena tidak pakai ngitung-ngitung, tidak menjumlahkan, tidak mengalihkan. Kalau menyajikan data yang dari tabel ke batang itu tidak ada penjumlahan, tidak ada perkalian, tidak ada pengurangan. Hanya butuh ketelitian saja. Oke, itu soal yang pertama. Ada pertanyaan? Boleh, silakan. Nggak ada ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ya. Nah, sebelum ke soal nomor 2, kadang anak-anak
di kelas 5 atau di kelas 6, nanti tidak semua garis itu diberi frekuensi. Contohnya seperti ini. Yang diberi frekuensi angka itu hanya yang garis tebal-tebal saja. Garis tebal ini namanya garis mayor. Yang tebal ini namanya garis mayor. Yang tipis ini namanya garis minor. Nah, yang minor ini jarang diberi angka. Apakah harus dibuat tebal dan tipis, Ustadz? Jawabannya tidak harus. Tebal dan tipis ini hanya bertujuan untuk memudahkan, memperindah tampilan juga. Tetapi pada intinya, itu yang paling penting adalah memudahkan membaca. Yang kedua, memudahkan membuat diagram batang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 batang. Kalau nanti semakin banyak ke kanan, itu kalau mengurutkan jumlahnya, itu juga lebih mudah kalau dibuat tebal tipis. Jadi, kalau kalian buat kok tidak dibuat tebal tipis, ya nggak apa-apa. Boleh. Kalau dibuat tebal tipis, itu biar mudah. Dan mudah apa? Mudah membaca dan mudah membuat batangnya terutama. Kalau tidak dibuat tebal tipis juga tidak apa-apa. Itu tambahan dari Ustadz. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, next ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 masih sama. Diminta menyajikan data hasil panen buah dari tabel ke diagram batang. Ya, Ustadz dibantu ingatkan 3 langkah membuat diagram batang dari data tabel. Langkah 1, siapa yang ingat tadi? Apa yang harus dibuat pertama kali? Siapa yang ingat? Pertama kali bikin apa? Garis. Garisnya ada 2. Garis apa? Buat garis mendatar dan garis tegak. Iya, betul. Buat garis mendatar dan garis tegak. Ya, garis datar dan garis tegak. Ini garis datarnya. Kalau sudah, Ustadz mau tanya nih, garis yang mendatar, yang ini diisikan jenis buah ataukah yang mendatar, yang ini yang Ustadz kasih tanda tanya, itu diisi yang mana? Apakah jenis buah ataukah hasil panen? Jenis buah. Jenis buah. Ya, saya ingatkan sekali lagi, yang garis tegak itu selalu diisi frekuensi. Ya, yang garis tegak selalu isikan frekuensi. Frekuensi itu letaknya nanti di sini. Sedangkan yang bukan frekuensi, boleh misalnya itu adalah jenis buah, jenis buku, itu letaknya di mendatar. Ya, betul ya. Terima kasih Mas Fatih. Tinggal kita isikan. Jenis buah, jeruk, jambu, mangga, rambutan, kelengkeng, yang ke atas adalah frekuensinya. Nah, ini Ustadz bikin interval atau jarak antar garisnya 1. Karena kalau kita lihat, di sini ada bilangan ganjil, ada bilangan genap. Nah, maka biar mudah ya intervalnya 1. Seperti ini. 1, terus 2, terus 3, terus 4, dan seterusnya. Kalau sudah dibuat garis tegak dan garis mendatar, sudah diberikan datanya, jenis buah dan frekuensinya, terakhir buat batangnya. Sama seperti tadi, ya kita cocokkan. Jeruk itu 10, berarti nanti harus sampai di sini saja. Jambu itu 12, berarti lebih tinggi ya, sampai di sini jambu.
Berikutnya mangga itu 8. Berarti nanti mangga sampai di sini. Kita tandai. Rambutan 15. Wow, paling tinggi ya rambutan ya. Berarti sampai di sini nih rambutan. Dan yang terakhir kelengkeng. Kelengkeng ada 8. Nah, berarti hanya sampai di sini. Barulah kita buat batangnya. Seperti itu. Ya. Kalau sudah sesuai dengan tabel, maka insya Allah diagram yang kita buat sudah betul. Seperti itu. Nah, boleh yang garis mayornya saja yang diberi angka, yang minor tidak diberi angka tidak apa-apa. Mau diberi angka semuanya juga boleh. Dihilangkan yang minornya juga boleh. Seperti itu. Oke, ada yang mau disampaikan anak-anak? Ada? Hari ini ada tugas nggak, Kak? Kenapa? Hari ini ada tugas apa enggak? Hari ini tidak ada. Ya, kecuali yang belum mengerjakan tugas 1, maka tugasnya menyelesaikan tugas 1. Hari ini tidak ada tugas. Hari ini kita menyocokkan, mengoreksi pekerjaan kalian latihan 3. Oke, terima kasih ya. Lanjut ya. Gampang ya. Lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 mulai berbeda. Ya, nomor 3 pertanyaannya, datanya berbeda. Ya, datanya beda ini nomor 3. Sebanyak 35 orang siswa kelas 4 diukur tinggi badannya. Berikut data hasil pengukuran tinggi badan. Ini data yang seperti ini disebut data acak. Oh, maaf. Data acak. Ini namanya data acak. Data acak. Ya. Itu data acak. Kenapa acak? Ya karena berantakan, enggak urut. 130, 134, 131 itu enggak urut, namanya data acak. Nah, kalau datanya data acak diminta menyajikan dalam bentuk diagram batang, kalau di soal ini diminta membuat tabel dan diagram batang. Jadi yang pertama harus kita buat adalah tabelnya terlebih dahulu. Jadi langkahnya buat tabel. Sebelum membuat diagram batang, langkahnya harus dibuat ke tabel terlebih dahulu. Jadi itu alurnya. Dari data acak ini harus kita ubah ke tabel. Baru kalau tabelnya sudah selesai, baru nanti kita jadikan diagram batang. Nah, hanya perlu dicermati bersama, kalau dia datanya data acak, terus mau disajikan ke tabel, maka harus diurutkan dulu. Ya. Kita cermati bareng-bareng yuk. Ini data yang paling kecil berapa? Tinggi badan yang paling kecil, yang paling rendah berapa ini? 130, Ustaz. Ya, 130, betul ya. 130. Jadi kita hitung nih, ada berapa 130-nya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 ya. Kita isikan di situ. 130-nya 5. Nah, setelah 130, berikutnya adalah 131. 131. Ini kita hitung nih, ada berapa 131-nya? Kita tandai. 1, 2, 3, 4,
5. Masih ada lagi? 7, tak. Masa ya? 6, 7, 7. 8 ya? 8. 8 ya, 8 ada 8. Kita isikan di tabel. 131 ada 8. Setelah 131 berikutnya adalah berapa? 132 ya. Kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 132-nya ada 6. Lanjut ke 133. 133 ada berapa? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, kemudian 4, kemudian 5. Habis ya? Hanya 5 ya? 133-nya ada 5. Nah, kita isikan. Kemudian lanjut lagi 134. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Kita isikan. Dan terakhir 135. 135 ada berapa? Kita hitung. 135 ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Kita isikan di tabel. Ya, seperti ini. Nah, pastikan tabel yang kita buat itu sudah benar, sudah sesuai dengan data yang ada. Banyaknya sudah benar, tidak ada yang terlewat. Dan tidak ada yang dihitung 2 kali. Semuanya sudah terdata, sudah masuk ke sini datanya. Cara ngeceknya gimana? Jumlahkan banyak siswanya. Kalau jumlahnya di sini sudah sama dengan banyak data yang disajikan, ya berarti tidak ada yang double. Kemudian pastikan semuanya sudah kita hitung masing-masing. Nah, tabel yang kita buat sudah selesai. Berikutnya baru ke diagram batang. Kita sajikan. Nah, penting anak-anak dalam menyajikan data itu diberi judul. Ini judulnya ini harus ada agar ketika orang membaca data yang kita sajikan itu jelas. Ini tinggi badan siswa kelas 4. Jadi harus ada judulnya. Ya, kita buat. Ingat yang pertama buat 2 garis, 1 garis mendata dan 1 garis tegak. Saya tanya sekali lagi, yang garis mendatar ini diisi apa? Tinggi badan atau banyak siswa? Tinggi badan atau banyak siswa? Siapa yang bisa membantu menjawab? Yang mendatar? Tinggi badan. Tinggi badan. Ya, betul ya. Yang tinggi badan itu jatahnya di sini. Yang banyak siswa nanti jatahnya di sumbu tegak. Sekali lagi, frekuensi. Ya, banyak siswa itu kan frekuensi. Banyak siswa itu disebut frekuensi. Frekuensi itu banyak munculnya. 130 muncul 5 kali. Berarti 130 itu frekuensinya 5. 130 itu banyak siswa, ada 5 anak. Itu sama ya, frekuensi itu sama dengan banyak siswa atau banyak kali muncul. Itu namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu tempatnya di sumbu tegak atau di garis tegak. Nah, kita isikan. Jadi tinggi badan ada di sana. Yang tegak isinya adalah banyak siswa. Ya, ini ada 4, 5, 6, 7, 8. Berarti paling mudah intervalnya 1 seperti ini. Berikutnya kita buat
diagramnya. Kita buat batangnya. 130-nya ada 5, berarti nanti sampai di sini saja. 131 ada 8, berarti nanti harus sampai sini. 132 ada 6, berarti nanti sampai sini. 133-nya 5, 5 berarti sampai di sini. 134 7, 134 7 berarti sampai di sini. Dan 135 yang terakhir cuma ada 4. Nah, baru kita bikin batangnya. Seperti itu. Ya, gampang sekali ya. Nah, anak, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram batang, dari data acak maupun dari data tabel, insya Allah gampang. Yang penting di sini hanya butuh ketelitian saja ya. Saya ulangi, hanya butuh ketelitian. Baru nanti kalau di poin yang terakhir ya, di kelima, membaca dan menafsirkan data, baru di situ ada proses menghitung. Kalau hanya menyajikan data seperti ini, itu hanya butuh ketelitian saja. Oke, sudah sampai nomor 3. Sebelum ke nomor 4 dan nomor 5, ada yang mau disampaikan? Boleh, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ustadz lanjut ya ke nomor 4. Nah, ini juga boleh dihilangi bilangannya ya, hanya yang mayor saja, yang garis tebal saja. Yang tipis tidak seperti angka juga boleh. Tidak ada masalah. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini juga data acak dan ini sudah Ustadz bahas sebenarnya di pertemuan hari Senin yang lalu. Nomor 4 ini sudah Ustadz bahas. Maka tidak ada salahnya Ustadz ulang di kesempatan ini. Ini data acak. Berarti kita buat tabelnya dulu. Ya, tabelnya kemarin sudah, langsung saja ya. Yang paling kecil adalah nilai 5 ada 3, nilai 6 ada 5, nilai 7-nya ada 7, 8-nya 8 anak, 9-nya 4 anak, dan 10-nya ada 3 anak. Jadi langkahnya selalu begitu. Dari data tabel, data acak dibuat tabel dulu. Kalau datanya data acak seperti ini data acak ya, buat ke tabel. Kalau sudah selesai tabel, baru buat ke diagram batang. Sekali lagi ini penting, judulnya penting, harus ada judulnya. Judulnya apa? Oh, judulnya adalah nilai ulangan semester siswa kelas 4. Baik di batang maupun tabel, judulnya harus ada. Harus diberi judul seperti ini. Oke, kita buat. Yang pertama bikin adalah garis datar dan garis tegak. Sekali lagi, tanya lagi. Garis datar yang mendatar itu diisi apa? Apakah nilai ataukah banyak siswa? Banyak siswa. Banyak siswa kah? Banyak siswa kan frekuensi. Banyak nilai, siswa. Iya, nilai. Betul ya, frekuensi. Banyak siswa itu frekuensi. Jadi kalau frekuensi nanti tempatnya ada di selalu di garis tegak ya. Frekuensi kita letakkan di garis tegak, sedangkan nilai ini kita letakkan di garis mendatar. Karena di sini keduanya berupa angka ya, keduanya berupa angka. Tetapi nilai di sini ini bukan frekuensi, frekuensinya ya banyak siswanya itu. Nilai 5 muncul berapa kali? Muncul 1, 2, 3 kali. Nah, berarti frekuensinya 3. Nah, banyak siswa itu frekuensi. Nah, sehingga kita isikan. Ini nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang di atas banyak siswa frekuensinya. Sama seperti tadi,
buat tabelnya. Kalau sudah dibuat diagram batangnya, dibuat tabelnya, untuk membuat diagram batang atau batangnya harus disesuaikan dengan tabel. Nilai 5 itu 3. Berarti nanti nilai 5 ya hanya sampai di sini. Kemudian nilai 6 ada 5. Nilai 6 ada 5. Berarti tingginya nanti harus sampai di sini. Nilai 7 ada 7 anak. Ini 7 ada 7 anak. Berarti nanti harus sampai sini. Nilai 8 ada 8 anak. Berarti sampai di sini. 9-nya 4. Berarti sampai di sini. Dan 10-nya 3. 3 itu sampai di sini saja. Nah, kalau sudah, nah kita bikin diagram batangnya. Kita gambarkan. Seperti ini. Nah, dalam membuat batang, tidak boleh lebih maupun kurang, ya, harus tepat. Nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang, ya, harus pas. Itu yang nomor 4. Ini mengulang penjelasan yang kemarin. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ustadz lanjut ke nomor yang terakhir. Nah, insya Allah gampang ya. Insya Allah gampang. Nah, boleh dihilangi, ini juga boleh. Hanya garis mayornya yang tebal saja yang diberi angka. Yang tipis nggak perlu, nggak apa-apa. Oke, terakhir ini soal nomor 5. Loh, soal nomor 5 kok beda, Tat? Ada komanya. Nggak masalah ya, kita sudah belajar pecahan sebelumnya. Kita sudah mengenal desimal, maka nggak ada masalah. Ya. Diagramnya juga bisa kita buat, tabelnya juga bisa kita buat, karena dari data acak, ini masih data acak, diminta membuat tabel dan diagram batang. Nah, kita bisa buat tabelnya. Nih, judulnya sekali lagi jangan sampai lupa. Ini judulnya kita tuliskan di paling atas, di atas tabel. Berat badan kelahiran bayi di sebuah rumah sakit. Nah, ini yang pertama, yang penting ini. Karena di sini itu pecahan dan tabel itu sebaiknya diurutkan dari yang paling kecil, kita harus bisa menentukan mana yang paling kecil, mana berat bayi yang paling kecil. Ada 3,5, 2,75, dan yang lain-lainnya. Ini mana yang paling kecil? Siapa yang bisa membantu? 2,75 Ustaz. Oh, betul. Terima kasih, Mbak. Betul ya. 2,75 paling kecil. Kita hitung. Ada 1, 2, 3. Ya, cuma 3 ya. Kita tuliskan. Data paling kecilnya 2,75, ada 3. Lanjut. Di atasnya 2,75. Ada 3, 3,25, 3,25, 3,5, ada 4. Di atasnya ini berapa? 3. 3, betul sekali ya. 3 kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita isikan di tabel. 3-nya ada 5. Nah, setelah 3, naik lagi. Setelah 3 berapa? 3,5. Ayo, 3,5 atau 3,25? 3,5. Nah, yakin? Yakin nggak? Yakin. 3,25 atau 3,5? Mana yang lebih kecil? 3,5. Hah? Beda nih jawabannya, 3,5 atau 3,25? Iya, yang lebih kecil 3,25. Kok bisa? Ya kita caranya diurutkan, nulisnya urut ke bawah seperti ini. Komanya harus urut. Kalau di belakang 5 itu tidak ada angka, berarti
angkanya maksudnya di sini itu ada angkanya tapi nggak ditulis. Angka berapa? 0 di belakangnya. Tadi gitu. Jadi macam tuh. Ya. Sehingga 3,25 dengan 3,5 itu lebih kecil 3,25. Ingat bacanya ya, ingat bacanya bukan 3,25 bukan. Kalau bilangan desimal itu kan bacanya setelah koma itu dibaca angkanya. Bukan dipuluhkan dan satuan. 3,25. Kalau ini 3,5. Nah, yang dibandingkan adalah angka setelah koma. Angka setelah koma ini yang 1, 2, yang 1, 5. Kan kecil 2. Nah, berarti yang dipilih adalah 3,25. Kita hitung, itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya, ada 4. 3,25 ada 4. Berarti setelah itu ya 3,5. 3,5 kita hitung ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ada 6. Dan terakhir adalah 4 ya. 4 ada 1, ada 2. 4-nya ada 2. Nah, sekali lagi dicek. Ada yang kelewat enggak? Semoga enggak ada ya. Nah, kalau sudah tidak ada, tapi harus dicek betul, benarkah tidak ada yang terlewat? Sudahkah semua terdata? Dari data acak ke tabel, tidak ada yang kelewat. Kalau sudah tidak ada, pastikan betul, baru dari tabel ini kita buat diagram batangnya. Judulnya jangan lupa ditulis. Nah, selalu ya judulnya itu harus ada. Kemudian bikin sumbu tegak dan sumbu mendatar. Atau garis tegak dan garis mendatar. Judulnya jangan sampai lupa. Nah, mau tanya lagi nih. Mana yang diletakkan di garis mendatar? Berat badan bayi atau banyak bayi? Berat badan bayi. Yes, berat badan bayi. Betul. Kita letakkan di sini. Berarti di atas ini adalah banyak bayi. Ya, kata banyak itu menunjukkan frekuensi. Sekali lagi ya, kata banyak itu menunjukkan frekuensi. Jadi yang frekuensi selalu di garis tegak. Selalu di situ tempatnya. Terus kita buat diagramnya. Diagram batangnya berdasarkan data dari tabel. Tapi dipastikan dulu tabelnya udah betul. Kita akan lihat nih tabelnya. 2,75 itu 3 anak. Berarti 2,75 di sini harus maksimal sampai di sini saja. Yang 3 kg ada 5 anak. Berarti 3 kg nanti sampai di sini. Yang 3,254 berarti sampai di sini. Yang 3,5 ada 6. Ini paling tinggi nih sampai di sini nanti. Dan 4 kilogramnya hanya 2. Sampai di sini. Nah, kalau sudah, gambar batangnya. Nah, seperti itu. Nanti kalau kalian gambar, tandanya nggak usah diberi ya. Cukup batangnya saja. Ini hanya tadi Ustadz memberikan tanda saja. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini anak-anak. Pembahasan kita sudah sampai nomor 5. Adakah yang masih ingin ditanyakan, dikomunikasikan, boleh? Ustaz, kalau misalnya kita masuknya telat bisa lihat lagi nggak? Kan ini lagi direkam. Oh ya, insya Allah nanti Ustadz share ya videonya di YouTube. Semoga mungkin belum bisa hari ini. Insya Allah besok ya, insya Allah besok. Ya. Oke, ada lagi?
Pak Us. Ya, cukup kalau tidak ada yang mau disampaikan. Anak-anak, apa yang Ustadz sampaikan ini tadi, slide-nya, materinya, diagram-diagram batangnya, dan dia tabelnya, atau materi yang Ustadz tayangkan di Zoom kali ini, itu sebenarnya sudah ada di LMS. Jadi anak-anak bisa mengunduh ya di LMS, tapi bentuknya PDF. Nah, ini sudah ada di sana. Nanti tinggal kalian bisa unduh. Kalau menghendaki video, ya insya Allah Ustadz usahakan. Tetapi mungkin bukan hari ini ya. Nanti masih proses. Ya mungkin besok insya Allah. Insya Allah besok sudah bisa tayang di YouTube dan Ustadz bagikan linknya. Oke, begitu. Ada lagi? Ada lagi anak-anak yang mau disampaikan? Cukup ya? Tidak ada ya? Oke, alhamdulillah. Ustaz, Ya, silakan. Ada ulangan nggak, Tat? Oh ya, luar biasa nih pertanyaannya. Ulangan insya Allah pekan depan. Jadi hari Jumat besok, Ustadz masih ingin menyampaikan materi terakhir tentang pengolahan data, yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Itu di halaman 153. Nanti kalian Ustadz beri tugas di hari Jumat mengerjakan latihan 4-nya. Nah, setelah itu kemungkinan nanti Senin Ustadz berikan tugas kedua. Kemarin baru tugas 1. Tugas 2 nanti berkaitan dengan diagram batang. Menyajikan data dalam diagram batang, kemudian membaca dan menafsirkan data diagram batang. Itu hari Senin. Nah, hari Rabu kemungkinan nanti kita bahas ya. Hari Jumat besok libur ya. Kalau libur berarti mundur, kemungkinan Senin. Ya insya Allah paling cepat kita ulangan itu Jumat pekan depan. Itu paling cepat. Sebelum Ramadan, insya Allah kita sudah bisa selesaikan materi pengolahan data ini. Aku mau bilang, Tat. Ya. Puasa kapan, Tat? Puasanya kapan? Puasanya insya Allah 14 April. 14 April apa ya? 13 hari lagi. Tuh. Tinggal beberapa belas hari lagi. 13 hari lagi. Ya berarti 13 April mungkin ya. Oke, begitu ya anak-anak. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada, Tat. Oke, kalau tidak ada,